Bab 28. Terpaksa jadi istri pengganti. Beberapa kendaraan nampak berlalu lalang. Namun ada sebuah mobil BMW berwarna hitam yang sedang melaju kencang ke arah Luna. Hingga Marvel yang menyadarinya langsung berteriak. Marvel ingin berlari ke arah Luna, namun seseorang lebih dulu menarik tangan Luna dari arah belakang hingga mereka berdua terjatuh di atas aspal. Rupanya orang itu adalah Hansen. Dia baru saja sampai dan melihat Luna yang sedang menyeberang jalan. Hansen segera bangun saat melihat Luna terbaring lemah di sampingnya. Beberapa orang datang menghampiri mereka berdua termasuk Marvel. Luna. Marvel ikut berjongkok dengan satu kaki di samping Hansen yang sedang mencoba mendudukkan Luna. Kedua pria itu nampak begitu cemas dan panik. "Nona Luna pingsan, sebaiknya kita bawa ke rumah sakit sekarang," ucap Hansen yang dijawab anggukan oleh Marvel. "Siapkan mobil, biar aku yang mengangkatnya," perintah Marvel. Kemudian dia mengambil alih pegangan pada Luna dan segera mengangkat tubuh gadis itu dalam gendongannya. Tak ingin membuang-buang waktu dan takut istri tuan mudanya kenapa-kenapa, Hansen segera mengambil mobilnya yang dia parkiran tidak jauh dari sana. Tuan mudanya pasti akan sangat marah besar jika sesuatu sampai terjadi pada istrinya itu. Saat ini Andra dan papanya sedang bertemu dengan Tuan Darwis di sebuah kafe. Mereka sedang membicarakan kerjasama perusahaan mereka. Sesekali Tuan Darwis melemparkan sebuah lelucon hingga membuat Tuan Antonio tertawa. Namun, berbeda dengan Andra yang sedang duduk tenang dengan ponsel di tangannya. "Tuan Antonio, aku sangat menyukai putramu ini. Selain tampan, Ravandra sangat pandai dalam berbisnis. Bagaimana jika kita memperkuat kerjasama kita ini dengan tali kekeluargaan?" Tuan Darwis menatap ke arah Andra yang duduk di sebelah Tuan Antonio. Andra memang sedang menunggu pesan dari Hansen. Karena sejak tadi asistennya itu belum memberikan kabar apapun tentang Luna. Andra hanya ingin memastikan Luna sudah sampai di rumah dengan selamat. "Saya tidak mengerti, apa maksudmu, Tuan Darwis?" tanya Tuan Antonio berpura-pura tidak paham. Sebenarnya Tuan Antonio tahu jika Tuan Darwis begitu tertarik dengan putranya. "Sebelumnya saya meminta maaf, tapi saya dengar putramu ini sudah menjadi seorang duda. Aku memiliki seorang putri yang sangat cantik, bagaimana kalau kita menjodohkan mereka?" Andra segera beralih dari layar ponselnya dan menatap Tuan Darwis. "Mohon maaf, Tuan Darwis. Saat ini saya sudah memilih seorang istri. Dan saya sangat mencintai istri saya. Saya harap kita tetap bisa bekerja sama tanpa melibatkan urusan pribadi." Andra berbicara dengan sangat sopan, membuat Tuan Darwis semakin kagum. Asisten Tuan Darwis yang sejak tadi memang berdiri di belakang Tuan Darwis, segera menunjukkan ponselnya pada Tuan Darwis. Dia memperlihatkan foto Andra dan Luna yang ada di media sosial. Tuan Darwis nampak mengangguk-anggukkan kepalanya. "Sayang sekali, padahal aku sangat menyukaimu, Ravandra Harrison. Aku berharap kamu bisa bersanding dengan putriku." Andra hanya menanggapi ucapan Tuan Darwis dengan senyuman. Dia tidak ingin memperpanjang percakapan mereka karena dia merasa tidak tertarik dengan keinginan Tuan Darwis. Dere-dere-DTTT. Dere-dere-DTTT. Andra menatap layar ponselnya, rupanya ada panggilan masuk dari Hansen di sana. Dia segera berpamitan pada Tuan Darwis dan papanya untuk mengangkat teleponnya. "Permisi, Tuan Darwis.
Saya harus mengangkat telepon dulu. Ucap Andra yang dijawab anggukan oleh Tuan Darwis. Andra segera berjalan menjauh dari tempat papanya dan Tuan Darwis sedang duduk. Dia mengangkat telepon dari Hansen. Ya, Hansen. Apa istriku sudah pulang ke rumah? Tanya Andra. Maaf, Tuan Muda. Tapi Nona Luna. Andra segera memotong ucapan Hansen. Ada apa dengan Luna? Nona Luna hampir saja ketabrak mobil tadi. Sekarang kami sedang ada di rumah sakit. Dan di sini juga ada Tuan Muda Marvel. Marvel. Lalu bagaimana kondisi Luna sekarang? Andra nampak khawatir. Nona Luna tidak mengalami luka yang serius. Nona hanya kaget saja hingga Nona sampai pingsan. Jawab Hansen. Kirim alamat rumah sakitnya. Aku akan ke sana sekarang. Setelah panggilan telepon terputus, Andra kembali duduk di kursinya kembali. Duduk di samping Tuan Antonio. Tuan Darwis, saya mohon maaf. Sepertinya saya harus pergi sekarang. Ada hal penting yang harus saya urus. Ucap Andra. Tuan Darwis menganggukkan kepalanya. Baiklah, silahkan. Andra menoleh ke arah papanya. Andra pergi dulu, Pak. Andra harus menemui Luna sekarang. Ya, sudah. Hati-hati. Andra segera pergi meninggalkan kafe itu. Dia meminta supir untuk mengatakannya ke rumah sakit lebih dulu. Sementara Tuan Antonio dan Tuan Darwis melanjutkan percakapan mereka kembali setelah kepergian Andra. Beruntung Luna tidak mengalami luka yang serius. Dia hanya mengalami lecet-lecet saja sedikit di tangan dan kakinya. Mungkin karena kaget dan syok sehingga tadi Luna sempat pingsan. Kebetulan Adrian adalah dokter yang sedang memeriksa Luna sekarang. Hingga gadis itu tidak berkedip sedikit pun memandangi wajah dokter Adrian. Marvel yang ada di ruangan itu pun merasa aneh dengan sikap Luna. Begitupun dengan Adrian yang merasa risih karena terus ditatap oleh Luna. Luna segera bangun dari atas berangkar untuk duduk. Dia kembali menatap Adrian. Banyak hal yang ingin dia tanyakan pada pria itu. Namun dia tidak mungkin langsung bertanya karena ada Marvel di sana. Dokter Adrian, apa matanya bermasalah gara-gara terjatuh tadi? Tanya Marvel pada Adrian. Tidak, tidak ada luka yang serius. Dia bisa langsung dibawa pulang. Jawab Adrian. Kemudian Marvel menatap Luna. Luna, ayo kita pulang sekarang. Kamu sudah dengar bukan apa yang tadi Dokter Adrian bilang? Luna sedikit terkejut saat Marvel menyebut namanya, karena tadi dia memang sedang melamun. Aduh Kak Marvel. Kakiku sakit sekali. Bisakah kakak mengambilkan kursi roda untukku? Sepertinya aku mengalami patah tulang. Luna memegangi kakinya dengan wajah meringis kesakitan. Seolah-olah kakinya benar-benar sakit, padahal dia hanya berpura-pura saja. Marvel menghembuskan nafas kasar sambil berkacak pinggang. Patah tulang apanya, Lun? Kamu tidak dengar tadi Dokter Adrian bilang apa? Kamu hanya lecet doang. Dokter mana tahu, dia hanya memeriksa luarnya saja. Yang sakit kan dalamnya. Luna membela diri. Ya sudah sini biar aku yang memeriksa dalamnya. Marvel berjalan mendekat ke arah Luna, namun Luna langsung menunjukkan 5 jarinya pada Marvel. Stop, dasar otak mosum. Jangan berani menyentuhku. Cepat ambilkan aku kursi roda. Ucap Luna sedikit berteriak. Adrian yang mengira mereka adalah sepasang kekasih pun, hanya menggeleng-gelengkan kepalanya melihat kelakuan pasangan itu. Marvel menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Iya, tunggu di sini,
Aku akan ambil kursi roda dulu. Dan Marvel pun segera pergi meninggalkan ruangan itu, meninggalkan Luna dan Adrian berdua. Adrian yang merasa tugasnya sudah selesai pun ingin keluar dari ruangan itu. Dokter Adrian. Luna segera bangun dari duduknya, dia berjalan mendekati Adrian yang saat ini sedang berdiri memunggunginya. Anda pasti masih mengingatku bukan? Waktu itu kita pernah bertemu di taman. Aku adalah Luna Adelia Clarissa, adik kandung dari Elina Anindita. Ucap Luna. Adrian membalikkan badannya untuk menatap Luna. Sudah aku bilang jika aku tidak mengenal kamu maupun Elina. Jadi jangan bertanya lagi padaku. Tidak mengenal. Aku melihat foto-foto mesramu dengan kakakku. Bagaimana mungkin kamu tidak mengenalnya? Dokter Adrian aku. Adrian segera memotong ucapan Luna. Maaf. Tolong jangan bahas tentang Elina lagi padaku. Sekali lagi aku tegaskan jika aku tidak pernah memiliki hubungan apapun dengannya. Adrian ingin segera pergi, namun Luna menahan lengannya. Ravandra Harrison, sekarang dia adalah suamiku. Ucap Luna membuat Adrian menatap kaget pada gadis itu. Adrian sempat berpikir jika Luna adalah kekasih Marvel karena ini adalah kedua kalinya dia melihat Luna bersama dengan Marvel. Luna mengangguk, ya, dia adalah suamiku sekarang. Pernikahan kami terjadi atas keinginan terakhir Kak Elina. Suasana hening menyelimuti ruangan itu. Cukup lama mereka saling terdiam dengan pikiran mereka masing-masing. Bahkan Luna mencoba untuk menahan tangisannya setiap mengingat mendiang kakaknya dan mengingat Andra yang belum mau membuka hati untuknya sampai saat ini. Luna menarik nafas panjang. Dokter Adrian, tolong katakan padaku, jika kamu dan kakakku, Elina, tidak pernah memiliki hubungan spesial. Kakakku tidak pernah mengkhianati suaminya bukan? Luna kembali berkata-kata. Aku rela mengorbankan perasaanku demi mencari sebuah kebenaran. Tidak peduli jika setelah ini, aku dan Kak Andra akan berpisah. Jadi tolong jawab pertanyaanku, Dokter Adrian. Luna sudah menyiapkan hati dan mentalnya jika dia harus mendengar kebenaran dari Adrian. Kemungkinan pahitnya adalah Andra akan menceraikan dirinya jika mengetahui Elina pernah berselingkuh di belakang Andra dulu. Sementara itu di balik pintu, sejak tadi Andra sedang mendengarkan percakapan Luna dan Adrian di dalam sana. Nampak Marvel datang menghampiri Andra dengan mendorong kursi roda. Andra, kenapa kamu tidak Marvel tidak melanjutkan kata-katanya saat melihat Andra menaruh jari telunjuknya di bibir, seolah meminta Marvel untuk tetap diam. Bab 29. Bron gesek. Hampir saja kita berhasil tadi. Sepertinya Dewi Keberuntungan sedang berpihak pada Luna. Soraya mengumpat kesal. Saat ini dia sedang berada di kamar hotel bersama pria selingkuhannya, Roni. Rupanya tadi Soraya bersama dengan Roni yang hampir menabrak Luna. Soraya memang ingin menyingkirkan Luna secepat mungkin. Supaya putrinya tidak memiliki pesaing lagi untuk mendapatkan hati Andra. Roni memeluk Soraya dari arah belakang. Saat ini Soraya sedang berdiri di dekat jendela sambil menyesap puntung rokok di tangannya. Tenang, sayang. Aku akan mencari cara lain untuk melenyapkan anak itu. Roni mengecup L asteris her Soraya. Memainkan L asteris dahnya di sana. Soraya merasa seperti mendapatkan sengatan listrik akibat perma asteris nan Roni. Dia membalikkan badannya dan mengecup bibir Roni sebentar. Aku sangat mengandalkanmu, sayang. Secepatnya singkirkan Luna.
Aku tidak ingin ada penghalang lagi bagi Felicia untuk mendapatkan Andra. Ucap Soraya. Kedua bir kembali saling bertakstan. Soraya menjatuhkan puntung rokok di tangannya dan menginjaknya dengan sepatu high heels yang dia pakai. Tangan mereka saling menuntun. Dan terakhir mereka segera memacu kuda ke atas Gunung Rinjani. Andra segera membuka pintu ruangan di mana Luna sudah diperiksa. Luna dan Adrian yang tadinya sedang ngobrol merasa kaget melihat kehadiran Andra di sana. Khususnya Luna, wajah gadis itu nampak memucat karena takut Andra mendengarkan percakapan dirinya dengan Dr. Adrian barusan. Sementara Marvel mengikuti masuk di belakang Andra dengan mendorong kursi roda di tangannya. Andra nampak tersenyum tipis ke arah Adrian. Dokter Adrian, apa kabar? Wajah tenang Andra menunjukkan seolah-olah tidak terjadi apapun dan tidak mendengar apapun. Namun Adrian tetap merasa gugup saat berhadapan dengan pria itu. Kabarku sangat baik. Kamu sendiri? Jawab dan tanya Adrian. Baik, sangat baik. Jawab Andra yang kemudian mengalihkan pandangannya ke arah Luna yang sedang diam tertunduk. Gadis itu bahkan tidak berani menatap Andra saat suaminya itu sedang berjalan ke arahnya. Luna menggigit bibir bawahnya, bahkan keringat dingin mulai membasahi dahinya. Di mana yang sakit? Andra bertanya dengan begitu lembut. Dia bersikap seolah tidak mendengar apapun barusan. Marvel berjalan maju dan menunjukkan kursi roda yang dia bawa. Ini, Andra. Luna bilang kakinya sakit. Jadi aku membawakan kursi roda untuknya. Andra menatap kursi roda itu sebentar, kemudian dia kembali mengedarkan pandangannya pada Luna. Dia tidak membutuhkan itu. Andra membungkukkan sedikit badannya dan mengangkat tubuh Luna, membawanya ke dalam gendongannya. Luna nampak begitu kaget atas perlakuan Andra. Dia melingkarkan tangannya di leher suaminya, mata mereka kini saling bertemu dengan jarak yang cukup dekat. Luna tidak membutuhkan apapun. Dia hanya membutuhkan aku. Sebuah kalimat yang terdengar pelan namun penuh penekanan. Seolah menunjukkan sebuah peringatan keras. Andra kembali menatap ke arah Adrian. Dokter Adrian, terima kasih. Sekarang aku harus membawa istriku pulang, supaya dia bisa beristirahat di rumah. Adrian hanya menganggukkan kepalanya. Dia menatap ke arah kepergian Andra yang berjalan pergi meninggalkan ruangan itu. Rasa bersalah terus menyelimuti hati Adrian atas kesalahan yang dia lakukan pada Elina dan Andra di masa lalu. Sementara Marvel hanya bisa mengelus dada. Lagi-lagi dia disuguhi pemandangan romantis di hadapannya. Walaupun mencoba menutupinya, namun Marvel tahu jika Andra sudah benar-benar jatuh cinta pada Luna. Luna terus memperhatikan wajah Andra yang saat ini sedang menggendongnya. Wajah pria itu tetap terlihat tenang. Mungkinkah tadi Andra tidak mendengar pernyataan dirinya dengan Dr. Adrian? Sebenarnya kakiku tidak apa-apa. Aku baik-baik saja, Kak. Luna memberanikan diri untuk berbicara. Dia mengatakannya dengan sangat hati-hati karena dia tidak tahu seperti apa suasana hati Andra sekarang. Namun Andra tidak menjawab ataupun menanggapinya. Pria itu masih terus melangkahkan kakinya dengan tatapan lurus ke depan. Berjalan menuju pintu keluar rumah sakit. Luna mendengus kesal. Apa kamu tidak mendengarkan aku? Aku bilang aku baik-baik saja. Luna meninggikan suaranya, karena dia pikir Andra tidak mendengarnya bicara tadi. Aku dengar. Lalu kenapa tidak menurunkan aku? Tanya Luna lagi.
Kita sudah hampir sampai, jawab Andra saat mereka sudah melewati pintu utama. Nampak di depan sana Hansen sudah membukakan pintu mobil untuk mereka. Andra ingin menurunkan Luna, namun Luna malah berpegangan sangat erat di leher Andra. Kali ini Luna berubah pikiran, dia tidak mau diturunkan dan ingin terus berada di gendongan suami. Turunlah, kita harus pulang sekarang, ucap Andra. Luna menggeleng-gelengkan kepalanya dengan bibirnya yang dibuat maju ke depan. Tapi sekarang aku tidak mau turun. Jika tidak sedekat ini, bagaimana kamu bisa jatuh cinta padaku? Kemudian Luna kembali berkata-kata. Aku mau masuk ke dalam mobil tapi dengan satu syarat. Syarat apa? Tanya Andra yang sudah mulai risih karena sekarang mereka sedang menjadi tontonan banyak orang. Aku ingin duduk dengan di pangku di dalam mobil, ucap Luna dengan wajah tanpa dosa. Sebuah syarat yang mampu membuat wajah Andra menegang. Andra mencoba menahan kekesalannya. Dia menatap Hansen. Asistennya itu nampak sedang menahan tawanya dengan menutup mulutnya dengan punggung tangan. Andra menghembuskan nafas kasar. Baiklah, sekarang turunlah dulu. Luna tersenyum penuh kemenangan. Dia tidak protes saat Andra menurunkannya. Andra lebih dulu masuk ke dalam mobil untuk duduk sebelum Luna menyusul masuk. Dan gadis itu benar-benar duduk di pangkuan Andra dengan melingkarkan tangannya kembali di leher pria itu. Andra hanya bisa pasrah dan memijat-mijat pelipisnya. Bukan hanya jatuh cinta, tapi gadis itu sudah berani membangkitkan sesuatu yang lain dalam dirinya. Hansen segera mengemudikan mobilnya menuju kediaman Harrison. Sepanjang perjalanan, Luna seperti tidak bosan-bosan menatap wajah tampan suaminya. Kak, kenapa kamu diam saja? Apa kamu marah? Atau tubuhku terlalu berat? Luna terus bertanya. Dia melihat wajah Andra yang tidak setenang tadi. Wajah pria itu kini nampak seperti gelisah sekali. Diamlah, Luna. Jangan banyak bertanya. Luna hanya mengangguk pelan, dia tidak ingin protes lagi apalagi sampai membuat Andra marah. Kemudian Luna menyenderkan kepalanya di pundak suaminya. Perlahan matanya mulai terpejam dan terlelap dengan memeluk suaminya. Satu tangan Andra memegang erat pinggang Luna saat gadis itu tengah tertidur lelap di pangkuannya. Sementara satu tangannya lagi mencoba menyingkirkan rambut yang menutupi wajah Luna. Ditatapnya dalam-dalam wajah cantik yang sedang terlelap itu. Kamu tidak perlu mencari tahu tentang apapun. Karena aku sudah mengetahui semuanya sejak awal, tentang apa yang terjadi antara Elina dan Adrian. Jauh sebelum kamu hadir dalam hidupku. Batin Andra.